Ya, halo, selamat datang. Jadi ini itu adalah konten baru. Seperti kalian lihat di thumbnail, jadi judulnya adalah BDSM. Panjangannya adalah belajar di Sabtu malam karena ini pasti premiernya Sabtu malam. Cuma kapannya? Kayaknya nggak bisa tiap minggu deh. Mungkin selang, nggak tahu. Mungkin selang Senin. Ini hitungannya kalau boleh jujur adalah episode filler di mana saya tidak bisa live, makanya ada ini konten. Jadi motivasinya ya, motivasinya gini, aku mau ngasih ilmuku apa yang udah aku pelajari. Kalau kalian, aku pernah ngomong ini di salah satu liveku tapi ya ulang aja. Jadi aku lulus S1 itu teknik informatika, lulus S2 teknik informatika juga, jadi linier. Dan sayangnya saya belum berkesempatan jadi dosen, makanya saya membagikan di sini. Jadi ya gitu aja. Untuk episode 1 kita bahas tentang teknik informatika, tentang secara umum dulu. Jadi mungkin kalian bakal melihat slide yang apa ya, aku emang sengaja bawainnya dengan apa itu, tipe-tipe slide belum apa kayak zaman dulu awal-awal dosen ngasih slide which is tulisan semua sampai habis. Emang sengaja. Alasan pertamanya karena cepat, alasan kedua tidak ada skrip. Oke, jadi untuk di BDSM episode 1 aku bakal bahas tentang teknik informatika. Next. Jadi kita mulai bahas dulu. Teknik informatika itu apa sebenarnya? Nah, ini menurut halaman resminya ITS, karena yang kalau bilang informatika di Surabaya itu orang-orang kalau nggak ITS, STTS, UNER itu sistem informatika, UC ada, Petra ada, Ubaya ada. Jadi ada 5 apa dari ITS, STTS, UC, Ubaya, Petra. Ada 5 yang bakal mainly aku bahas itu 5 ini. Tapi mungkin karena ini kontennya nggak panjang-panjang amat, jadi mungkin dibagi-bagi gitu. Nah, ini menurut dari ITS punya halaman. Jadi informatika dulu, jadi ceritanya gini. Aku masuk namanya teknik informatika. Kan? Terus ketika aku mau lulus itu, ya sebelum aku lulus itu ganti nama, tekniknya hilang, dihapus jadi informatika. Terus pas aku mau wisuda berubah lagi jadi teknik informatika. Ya itu kalau yang orang ITS tahu lah aku angkatan berapa. Tuh, jadi ini yang di webnya kalau nggak salah. Ya, ini yang di webnya masih pakai informatika. Jadi informatika itu ilmu pengetahuan yang melibatkan praktik pemrosesan informasi dan rekayasa sistem. Nah, masalahnya informasi dan rekayasa sistem seperti apa? Nah, kan kalau orang-orang kuno itu bilangnya jurusanmu apa, komputer. Itu kurang tepat kalau sekarang. Kalau mungkin dulu masih tepat. Jadi teknik informatika ini ngurusin tentang komputer memang, cuma yang fokusnya itu lebih ke pemrosesan informasi dan rekayasa sistem yang tentunya ada di komputer dong, atau informasi yang ada hubungannya dengan apa ya, entah itu bisa bersifat online maupun offline, ya gitulah pokoknya intinya gitu. Dan di informatika itu berisik ya,
merupakan terapan dari sains informasi atau information science, ya itulah, yang mempertimbangkan interaksi antara manusia dan informasi pada konstruksi antarmuka, teknologi, dan sistem. Nah, teknologinya konstruksi antarmuka atau apa ya bahasa Inggrisnya? Interface construction. Nah, interface ini tidak hanya di komputer aja, karena sekarang udah mobile semua kan. Nah itu, jadi kalau mungkin zaman-zaman sebelum Android itu fokusnya emang lebih ke arah komputer, interface tatap antarmukanya komputer, PC, dan alat-alat yang pakai layar. Tapi sekarang ya Android ya pakai layar sih, ya gitulah. Terus teknologi tidak hanya di teknologinya yang ada hubungannya dengan komputer. Biologi bisa, teknologi biologi, makanya kan ada jurusan biotek kan sekarang. Tuh. Terus kemudian sistem tidak hanya di sistemnya komputer seperti OS, Windows dan teman-temannya, tidak hanya itu. Teman-teman kita yang dari belajar codingannya biotek itu kan juga interface sama mesinnya atau interface sistemnya USG dan gitu-gitu, itu kan juga masuk di dalam disiplin ilmu ini. Nah kan, seiring dengan kemajuan teknologi komputer, kuantitas dan kualitas pemrosesan informasi secara digital oleh individual dan atau organisasi itu turut meningkat. Jadi kalau kita flashback dulu zaman sebelum, yang paling gampang gini aja deh, mungkin yang kalian lebih relate, zaman sebelum Android, HP yang masih layarnya kecil-kecil itu, karena saya ngerelate, saya punya HP itu yang layarnya cuma 5 cm atau kurang tuh, sampai kayaknya ya kelihatan tuanya kan ya. Nah itu kalau zaman itu kalau dibandingin sama sekarang itu perkembangannya sudah kayak eksponensial kali ya, kalau dibikin grafik gitu udah buat kayak angka kasus tidak boleh nanti saya kena next. Nah hal ini menuntut pembelajaran dan penelitian pada disiplin ilmu informatika atau teknik informatika. Jadi kalau ada yang punya pengertian, teknik informatika cuma belajar ngoding bahasa pemrograman apa, tidak saudara-saudara. Jadi di kami itu juga diajarkan untuk bisa menghitung komputasi kosnya, model bisnisnya, terus kemudian tidak hanya tentang hal-hal yang ekonomis matematis, tapi juga ada biologisnya, ada kognitifnya, ada aspek sosialnya, gimana caranya kita menghadapi ngomong sama klien biar nanti aku mau bikin A, B, C, D, E, dan itu enggak begitu kita selesai bikin ternyata si kliennya enggak, ternyata aku maunya F, kan anjing ya, enggak gitu. Jadi kita juga harusnya karena aku enggak tahu untuk yang kurikulum sekarang ya, kurikulumnya beda BTW dari zaman aku, jadi udah tahu kan ya, saya sudah lulus 5 tahun yang lalu lebih, satunya
Kalau kurikulum yang S1 yang sekarang itu nggak tahu kayak gimana. Harusnya lebih lebih apa ya? Lebih padat lagi dari zamanku gitu. Dan ini lebih kompleks lagi, nggak hanya ini doang gitu. Dipelajari banyak juga. Nah kalau bilang tadi kan aku udah bilang orang zaman dulu itu ngomong teknik informatika itu jurusannya komputer. Tidak. Ini kalau di ITS punya itu kebagi 3. Kalau di Ubaya itu kalau nggak salah sistem informasinya masuk teknik informatika jadi penjurusan. Terus kalau di UNER itu sistem informasi ada, teknik informatika kayaknya nggak ada. Correct me if I'm wrong. Nggak tahu deh. Ya itulah, pokoknya gitu. Kalau ini yang dari perspektifku yang ya lagi-lagi dari punyanya ITS, tapi saya tidak ngambil dari websitenya ITS ini. Ini ada orang ngambil, saya ambil lagi. Jadi kalau katanya teknik komputer itu ini dulu namanya apa ya? Multimedia jaringan, TMJ. Jurusan ini merupakan disiplin ilmu yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dari mendesain, membangun, mengimplementasikan dan memelihara perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Jadi ini jurusan yang cukup balance. Jadi kalau teman-teman teknik komputer itu nggak hanya softwarenya doang. Kalau di teknik komputer itu kayaknya 60-40 atau 50-50 deh, nggak tahu atau yang sekarang kayak gimana, kayak gitu lah. Jadi ada software sama hardwarenya juga, mereka juga ngurusin hardwarenya juga. Dan ya seperti yang dibilang tadi, yang dipelajari itu tentang software sama hardwarenya aja, lebih fokus ke sana. Dan lulusannya biasanya bertugas membuat alat yang kemudian dipakai untuk berbagai informasi. Jadi kalau teman-teman teknik komputer ini biasanya bikin alat dari, ya nggak dari nol juga sih, tapi biasanya bikin alat atau bikin hardware. Nah kalau teknik informatika itu fokus kepada pengembangan sistem berbasis komputer dan Android termasuk juga dengan seluruh Android atau iOS ya, ntar ada yang iOS ngomel lagi lah, kita nggak diajarin, dengan seluruh kemampuan kecerdasan buatan, pemrograman dan jaringan komputernya. Nah ini katanya Pak Sony, aku lupa Pak Sony siapa. Itulah mahasiswa jurusan ini ya, nantinya akan fokus bagaimana mengoptimalkan kerja subsistem atau yang quote on quote untuk melakukan optimalisasi dan rekayasa subsistem. Itu dibutuhkan kemampuan pemrograman yang kuat. Nah, itu kemampuan pemrograman itu kalau nggak dilatih hilang saudara. Seperti kalau kalian gini aja deh, kalau dari aku sendiri ya, aku kan sudah jarang banget speaking bahasa Inggris. Speakingku itu terakhir yang benar-benar aku full kayak tiap minggu itu ada speaking bahasa Inggris itu pas SMA. Kuliah ya mostly baca, listening sama reading. Untuk speakingnya sama writing juga kan, kadang kita juga nulis, ada beberapa mata kuliah kan yang dalam bahasa Inggris, jadi kita harus nulis entah itu proposal PPT atau laporan yang dalam bahasa Inggris. Nah, untuk speaking biasanya kalau di kuliah itu mentok-mentok itu kalau kuliahnya bahasa Inggris, tapi berhubung saya kalau kuliah ngelihat dosennya daripada ilmunya nggak masuk ya kan, ya jadi kalau kebetulan ada yang bahasa Inggris ya udah ambil aja gitu, tapi ya jarang pada waktu itu, masih baru-barunya. Nah kalau sistem informasi itu fokusnya ke pengelolaan informasi dalam pengembangan proses bisnis, jadi itu yang perlu digarisbawahi sehingga dapat membentuk suatu sistem yang efektif dan efisien. Ini maruk kalau kata dosen saya dulu, efektif dan efisien. Tapi ya udahlah, teman-teman SI itu
Nah, nantinya bakal mempelajari manajemen sistem mulai dari perancangan, penggunaan, dan evaluasinya. Dan materi kuliahnya tentang software dan hardware tetap ada, cuma main fokusnya ya lebih ke itu, sistemnya di bisnis kayak gimana, terus kemudian manajemen sistemnya kayak gimana, terus ya gitulah pokoknya. Yang teman-teman SI ini kalau nggak salah ada ekonomi sama akuntansinya, ada bumbu-bumbu gitunya lah tuh. Nah, kalau dari lulusan teknik informatika sendiri itu jadinya apa sih? Nah, ini menurut rencanamu.id ada banyak programmer peralatan yang dikontrol oleh komputer numerik. Itu biasanya di pabrik sih, tauku ya. Itu emang mulai cukup marak. Aku nggak tahu mulai dari kapan, tapi udah cukup marak. Kemudian admin database. Ini jangan dikira ya admin doang. Tidak, saudara. Susah jadi admin database itu. Apalagi kalau tiba-tiba, ya ini aku sedikit teknis ya. Tiba-tiba kalian lupa query-nya apa ya buat nyari ini gitu misalnya. Atau tiba-tiba query-nya itu salah karena logiknya tidak tepat. Kan kampret gitu. Kemudian growth hacker. Itu nggak tahu growth hacker kayak gini. Ya itulah. Kemudian manajer sistem komputer dan informasi. Ini ya gitu. Kemudian analis sistem komputer. Analis ini pekerjaan yang biasanya banyak cari, cuma butuh pengalaman kerja yang cukup ya kan, analis tuh. Terus kemudian penulis teknis atau apa ya, technical writer ya itulah. Terus kemudian dosen ilmu komputer yang kebetulan bidang saya tidak buka di Surabaya, ya nggak tahu sih, yang aku cari-cari yang deket-deket gitu tidak ada. Peneliti komputer dan informasi, nah itu kerjaan saya waktu kuliah. Arsitek jaringan komputer, oh ya FYI, aku paling benci sama jaringan. Kalau kalian tanya jaringan ke aku, nol betul, tidak bisa apa-apa, dan bidangku. Kemudian arsitek sistem komputer ini juga saya angkat tangan, susah saudara. Nah ini menurut yang lainnya juga menurut kampussaja.com banyak. Yang pertama full stack developer itu dia biasanya nyari yang ada pengalamannya sih, minimal 1 tahun atau minimal 3 tahun telah bekerja sebagai ini. Front end developer kalau di Indonesia itu mostly Java, kalau nggak JavaScript deh. Kalau yang back end itu kalau nggak JavaScript Golang. Aku lupa yang Golang itu front end apa back end. Terus Android developer sama iOS developer. Kalau Android developer pakai Android Studio kalau nggak salah. Kalau iOS itu punyanya ada sendiri, pokoknya iOS itu bahasanya beda sendiri, cuma bisa dipakai buat iOS. Nyebelin. Kemudian blogger ini entah kenapa menurut kampussaja.com kok bisa jadi blogger, ya udahlah ya, katanya dia, ya udah. Terus desainer grafis, meskipun job ini harusnya buat anak-anak desain, tapi ya teman-teman saya sepertinya enggak sih kalau yang aku tahu ya. Jarang yang masuk ke daerah desainer grafis, mostly karena kerjaan itu biasanya punyanya anak desain. Kemudian web designer itu ngurusin web ya, bikin web biasanya by project sih setahu, tapi ada yang tetap juga ya gitulah. Terus cyber security analyst itu teman-teman saya yang jaringan. Kemudian data scientist ini ngurusin tentang data yang ada diolah sehingga
mempunyai informasi yang berguna, baik itu untuk khalayak umum, biasanya kalau untuk yang penelitian atau apapun, maupun bagi perusahaan. Contoh trending topic itu data apa ya, sesuatu yang paling sering diutak-atik sama anak-anak yang hobinya ngotak-atik data science data. Itu biasanya trending topik Twitter, kemudian big data yang gede-gede, itu urusannya data scientist. Kemudian SEO spesialis, ini search engine optimization, jadi mereka bikin sebuah program atau mungkin menggunakan program yang sudah ada, aku nggak tahu ada programnya atau enggak, dimana program itu bilangnya merupakan outputnya ya, hasilnya itu merupakan kata-kata atau frase-frase yang sering dicari oleh orang di sebuah search engine. Contoh, misal kalian cari di Google, cari apa ya yang gampang ya udah sebut nama, cari Aldi Taher misal. Nah di Google kan biasanya di bawahnya itu kan ada Aldi Taher apa gitu kan. Nah itu adalah output dari teman-teman kita SEO spesialis, dimana mereka ngasih subjektif ke orang, oh kalau orang-orang itu biasanya nyari ini loh, biasanya nyari ini loh, atau teman-teman yang di YouTube itu juga penggunaan hashtagnya, atau teman-teman di Twitter hashtag yang kalau kamu pakai hashtag ini itu kemungkinan bakal meledak view-nya. Nah itu kerjanya teman-teman SEO spesialis. Kemudian database administrator udah, UX researcher ini biasanya bareng sama UI researcher, itu kayak tapi nggak tahu juga sih, kayaknya bareng sih, setahu bareng. UI UX itu kayaknya satu paket deh tuh. Terus kemudian QA analis itu tentang ngurusin QA gitu, biasanya teman-teman software engineering yang ngurusin ISO sekian ya gitu. Kemudian 15 ini software tester atau juga game tester juga termasuk harusnya, karena game termasuk software. Jadi kalau teman-teman game tester ini lebih, atau software tester ya, itu biasanya kalau punya basic teknik informatika itu biasanya lebih presisi, lebih tepat gitu nyari apa ya, oh salahnya itu kalau ada ngebug atau kalau ada glitch itu salahnya di sini kayaknya, di ininya deh coba lihat. Atau misal apa ya, tiba-tiba ada error, itu kita itu udah tahu gitu loh, apa yang teman-teman software tester itu udah tahu yang mereka bikin itu kira-kira aja code-nya itu kayak gimana, itu kita udah, oh paling code-nya yang ini deh, setauku code-nya kalau mau bikin ini, kalau bisa jadi gini itu kayaknya ini deh. Nah itu teman-teman software tester dan ataupun game tester yang basisnya teknik informatika tuh. Kemudian software engineer, jadi kalau testernya yang ngetes, engineer-nya ini yang bikin. Nah itu cara bikinnya nanti aja ya, nanti aja. Kemudian game developer kayak tadi, dan game developer ini tidak gampang saudara. Sistem analis ya itu kerjaan yang butuh pengalaman juga. Kemudian cloud architect ini sudah mulai digandrungi di Indonesia, soalnya kita sudah mulai menuju ke era cloud computing, atau kalau bahasa Indonesia ini apa ya, komputasi awan jelek.
Oke, itu. Terus kemudian komputer forensik investigator. Ini dulu saya mau ngambil cuma karena jurusan jaringan tidak jadi, tidak berani saya. Jadi komputer forensik investigator itu biasanya kerjasamanya sama pihak-pihak yang apa ya? Nggak berani ngomong. Pihak-pihak kepolisian atau pihak-pihak yang biasanya ada hubungannya dengan hukum sehingga perlu adanya forensik digital. Kalau nama bagiannya itu gitu. Nama skillnya itu forensik digital. Jadi kita bisa tahu meskipun sudah dihapus, itu masih ada archive-nya. Nah itu ada caranya sendiri, aku nggak tahu juga. Dan selanjutnya konsultan IT itu biasanya yang udah sepuh-sepuh itu konsultan biasanya. Terus network engineer, ini teman-teman yang ngurusin tentang pembuatan jaringan atau pemakaian jaringan. Jadi gimana caranya biar sebuah website itu kalau yang akses, misal dia beli domain web gitu ya, .apa gitu, .com misalkan, itu harusnya limitnya itu kalau tanpa diatur sama network engineer itu 1000 gitu misal nih. Nah tugasnya network engineer ini selain memastikan gimana kalau misalnya trafficnya itu 1000 dia tidak down, gimana juga caranya kalau misal tiba-tiba meludak 5000 gitu, 5000 yang masuk bersamaan itu nggak down, jadinya nggak bisa diakses. Nah, itu termasuk juga gimana caranya data yang kita kirimkan lewat sebuah jaringan itu tidak bisa dibuka oleh orang yang bukan penerima aslinya. Itu kerja harusnya sih setauku ya, itu kerjanya network engineer. Yang 3 bawah itu kayaknya lah ini sisanya. Yang 23 PNS ya emang banyak, harusnya banyak sih yang ngurus PNS. Kemudian dosen IT yang tidak kesampaian, makanya saya bikin konten ini. Yang terakhir pengusaha seperti saya ya, meskipun meneruskan kerjaan orang tua tapi ya tetap bisa dibilang pengusaha lah ya. Nah kita udah masuk tentang bahasa dulu. Jadi bahasa yang biasanya dipelajari di kampus sama yang dicari di dunia kerja ini sama atau beda? Ini yang setauku ya, kalau misalnya ada enggak yang ini enggak diajari atau yang ini diajari kok, ini yang setahu saya. Oke. Nah ini C, C++, C Sharp, HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript, Python, Arduino. Kemudian untuk yang Android itu aku lupa bahasanya apa. iOS itu ada beberapa kampus kayaknya yang ngajarin bahasanya iOS, Objective-C kalau nggak salah itu. Ya, itulah. Ada beberapa yang ngajarin pakai R sama Ruby, tapi aku nggak tahu ada atau enggak. Biasanya itu yang nyari-nyari sendiri, belajar sendiri di luar kampus. Nah yang dicari, yang selama ini yang aku lihat itu JavaScript di Indonesia ya, JavaScript, Node.js, apa itu ya, frameworknya itu, kerangka kerjanya itu biasanya pakai aplikasi namanya Node.js, Vue.js, ya itulah. Terus HTML, CSS, PHP ini satu paket. Biasanya HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript. Udah paket hemat itu. Biasanya kalau yang ketambahan Golang, sekarang Golang itu cukup digandrungi sama CodeIgniter dan Laravel.
CI dan Laravel ini framework kerangka kerja untuk ngurusin HTML, CSS sama PHP. Tuh. Tapi kayaknya Java bisa deh. Aku Laravel cuma dapat 1 semester saudara-saudara. Dan itu saya tidak bisa pakai. Kan tidak bisa sih. Aku emang lemah di OOP, Object Oriented Programming. Ya itulah, kita bahas next kapan-kapan di episode selanjutnya. Kemudian Arduino ini masih ada, cuma kayaknya ya itu teman-teman yang ngurusin sensor, yang ngurusin smart apa namanya, smart scale, itulah. Terus kemudian Ruby, Objective-C, C#, C++, Swift, nah, itu banyak pokoknya, banyak dan lain-lain, makanya ada DLL-nya. Oke, nah ini yang tak pakai web semua. Iya, web semua. Susah. Padahal ini kalau buat penelitian tidak boleh web semua, tapi karena ini bukan penelitian, jadi tidak apa-apa dong. Wih, setengah jam, gila. Saya ngoceh gini setengah jam ya tiba-tiba. Untuk next episode ini kita coba dari kurikulum teknik informatika dari beberapa univ di Surabaya. Ini kayaknya nggak tahu 3, nggak tahu 4. Ini kayak aku menganaktirikan STTS, ya Allah. Maafkan saya dosen-dosen STTS. Jadi ITS, Ubaya, Petra, mungkin STTS juga. Semoga tidak kepanjangan. Ini aja aku mikir, ini 15 menit dah lama deh. Ternyata 30 menit. Oke. Dan bahas apa sih mata kuliahnya? Nah, ini kalau misalnya kelamaan tak bagi jadi per univ, jadi 2, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5. Panjang kayaknya itu. Soalnya kita bakal bahas dari semester 1 sampai semester 8 itu bahasnya apa. Terus kemudian biasanya kan di silabusnya itu ada RP, RK, rencana pembelajaran sama rencana kuliah. Dan ada mata-mata kuliah pilihan. Dan itu biasanya bahasnya sama, cuma per univ itu ada namanya sendiri gitu loh. Cuma yang di sini itu kalau bahas ini namanya ini, udah gitu doang. Begitu. Untuk episode 2 semoga saja 3 atau 4 ini bisa kebahas di satu episode. Kalau enggak bisa ya dibagi. Itu aja. Udah, sekian dulu untuk yang episode 1. Sampai ketemu di episode 2. Ini bakal tayang Sabtu karena aku recordingnya tanggal 20, bakal tayang tanggal 28. Karena 21 saya masih ada konten live. Oke, sekian dari saya pada kesempatan ini. Selamat bertemu di episode 2. Bye-bye.